suka berdiri berlama-lama di depan cermin, menyisir rambutnya pelan-pelan, seperti ada sesuatu yang ia cari, sesuatu yang terselip di antara rambutnya yang tipis dan kemerahan. Jelas sekali, ia tak sedang berdandan. Ia anak perempuan dan masih kelas 3 SD. Pada awalnya, mamanya tidak peduli. Namun, setelah memperhatikan caranya bercermin, ia jadi khawatir. Ada apa dengan rambutmu, Nak? Ada uban di rambutku, Mam. Benarkah? Iya kan? Ada uban di rambutku kan? Ini bukan uban. Ini hanya rambut yang rusak. Lagi pula kalau ini uban, memangnya kenapa? Aku takut, Ma. Takut apa, Nak? Takut mati, Ma. Ayo, Nak. Memang apa hubungannya uban dan kematian, Nak? Pak Ustadz di sekolahku pernah bercerita tentang itu. Cerita apa? Cerita tentang uban. Cerita tentang uban? Iya, Ma. Kata Ustadz, suatu ketika malaikat pencabut nyawa mendatangi Nabi Yakub untuk mencabut nyawanya, Nabi Yakub mengelak. Ia memohon agar Tuhan mengirimnya utusan terlebih dahulu sebelum mencabut nyawanya. Kemudian malaikat pencabut nyawa mengatakan bahwa Tuhan telah banyak mengirimkan utusan, yaitu berupa sakit, uban, pendengaran yang buruk, dan penglihatan yang buram. Sudah, jangan dipikirkan, Nak. Nak? Nak? Sampai di kamar, tiba-tiba ia beringsut mendekati cermin, memperhatikan wajahnya dalam-dalam. Tampak kerutan lembut mulai tergurit dalam dahi dan sudut mata. Diperhatikannya juntai rambutnya. Kilatan keperak-perakan berkelebatan, sekilas dan hilang. Dicabutnya rambut itu hati-hati, pelan-pelan, seperti mencabut kesialan yang licin. Assalamualaikum. Mbak? Ngapain, Mbak? Bapak. Bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa? Cabutin uban yang ada di rambut Mama. Ngapain uban dicabutin? Lihat rambut Bapak, Mak. Semuanya sudah beruban. Ini merupakan utusan bahwa semua makhluk hidup pasti akan tua dan mati. Jadi, uban itu hanya tumbuh di rambut orang yang sudah tua saja ya, Pak? Seharusnya begitu, Mak. Berarti beberapa orang yang mati muda atau bahkan masih bayi, mereka tidak mempunyai utusan. Bayi kan gak mungkin punya uban, Pak. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Tapi semua itu memang pertanda, Mak, bahwa seseorang pasti akan mati. Dan apa yang lebih dekat daripada orang tua kecuali dengan tanah? Berarti anak kita
Kenapa dengan anak kita? Dia sudah beruban, Pak. Beruban? Ini namanya sunset apa sunrise, Ma? Itu sunset, sayang. Kalau sunrise, matahari terbit. Sunset memang indah ya, Ma. Selamat sore sayang. Kata mama kamu punya uban ya? Coba papa lihat. Iya. Bagaimana awal mula uban ini bisa ada di rambutmu? Dikasih tahu teman. Oh, tidak apa-apa. Mungkin saja ini samponya yang tidak cocok. Tapi aku malu, Pak. Malu kenapa? Sampai sekarang kalau di sekolah teman-teman suka mengejekku dengan panggilan nenek. Tidak apa-apa. Uban itu bukan sesuatu yang buruk. Lihat itu, orang-orang bule di sana. Rambutnya uban semua. Sampai alis-alisnya pun juga ikut beruban. Kasar mereka ya, Pak. Masih bayi tapi sudah tua. Makanya kalau ada yang mengejekmu, tak usah dibalas. Semua itu ciptaan Tuhan dan pemberiannya. Jadi kalau ada orang yang mengejekmu, itu sama artinya dengan mengejek yang menciptakan. Tapi kalau mereka masih mengejek bagaimana? Sudahlah, doakan saja. Mudah-mudahan Tuhan juga mengampuni. Pak, bagaimana kalau kita beli cat rambut saja? Cat rambut, Ma. Iya, cat rambut. Untuk apa? Ya buat ngecat rambut, Pak. Tak usah, Ma. Tak Loh. perlu. Kok nggak usah sih? Kan kasihan anak kita, Pak. Justru itu, Ma. Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarinya bahwa di dunia ini tidak semua hal harus ditutup-tutupi. Uban itu bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Kalau kita memberikannya cat rambut, sama dengan kita mengajarinya untuk menutupi masalah, bukan menyelesaikannya. Tapi dia masih 8 tahun, Pak. Justru itu, Ma. Kita harus mengajarkannya sedari kecil, agar kelak ketika dia sudah dewasa, dia tidak berurusan lagi dengan masalah minder. Pak. Anak kita, Pak. Ada apa dengan anak kita, Ma? Kenapa, Nak? Pak, telepon dokter, Pak. Ya Allah, Nak, kenapa, Nak? Sakit. Kenapa, Nak? Ya Allah, Nak. Sakit. Tolong anak kami, dokter. Nak, ya. Bagaimana, Dok? Sepertinya kita harus berbicara di luar, Pak. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Ada sesuatu yang tumbuh di kepala anak Bapak. Ini ada pesan dari saya untuk anak Bapak ketika dia sudah sadar. Pesan apa ini? Tolong disampaikan saja, Pak. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Anak kita sudah tidur, Ma. Iya, dia sudah tidur, Pak. Bagaimana kata dokter tadi? Dokter tidak berkata apa-apa, dia hanya berpesan ini, Ma. Apa arti dari semua ini, Pak? Itu mungkin hanya tanda, Ma. Atau pesan yang disampaikan dokter bahwa kita akan selalu bersama anak kita selamanya. Daripada kita berdebat, mending kita temani anak kita untuk tidur.